Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang kembali memberikan tanggapan atas polemik sidang perdana pidana kasus Nikita Mirzani. Dr. Togar Situmorang juga memberikan pernyataan perihal eksepsi yang akan dibacakan oleh kuasa hukum pihak Nikita Mirzani di sidang mendatang. Mari simak video lengkapnya berikut ini. Jadi kita terima kasih ya. Kita dari kantor hukum Dr. Togar Situmorang, saya sendiri advokat Dr. Togar Situmorang. Saya dokter kandidat dari Situmorang SIMA. Saya Maluri Komole SA. Nah, kesempatan hari ini kita ditanya ya dengan teman-teman di media nih, ada semacam persepsi berbeda dari rekan saya, pengacara Dr. Fahmi, ataupun dari kuasa hukum pihak sebelah, yang males saja kita sebut namanya, karena kita nggak ngerti atau dia bilang kan ada perbedaan antara alpokat sama advokat. Nah itu jadi malas kita dan kita malas kayak gitu, dan kita hanya ngasih pendapat. Jadi yang namanya seorang advokat hakikatnya itu adalah membela klien dengan cara jujur, ya, dengan cara jujur dan juga sesuai struktur hukum yang memang ada. Itu. Jadi apa yang dikatakan Bang Fahmi, karena dia hadir pada saat itu sebagai kuasa hukum dari terdakwa Nikita Mirzani kliennya, itu patut kita hargain dan kita hormati. Namun memang kalau kita lihat bacaan ataupun apa yang sudah diutarakan oleh pihak kejaksaan, sehingga membawa dampak adanya semacam ketidakpuasan seorang terdakwa bernama Nikita Mirzani, apalagi terkait dibilang kasus pemerasan. Nah di situ kan Nikita meminta di skylight, di garis besarin, di garis bawahi bahwa tidak ada yang masuk ke dalam pemerasan tersebut. Bahkan yang banyak di situ adalah peranan orang lain, yaitu ada 1 atau 2 orang, dokter siapa itu kan. Nah jelas di sini otomatis karena sudah terbuka, kita juga tidak pantas atau tidak elok ikut mengomentari. Namun yang jelas itulah firm keyakinannya rekan Dr. Fahmi bahwa tidak ada pemerasan, dan ditambah ada rasa ketidakpuasan dalam hal susunan dakwaan yang telah dibacakan oleh pihak JPU. Gitu. Karena menurutnya pasalnya dihapuskan, jadi ada pasal pencemaran nama baik kalau pasal sih. Nah inilah makanya ketidakkonsistenan dari satu penegakan hukum di Indonesia. Makanya ada seorang Nikita Mirzani yang tadinya di awal dia memberikan informasi terkait satu produk gagal, malah dia menjadi seorang korban, yaitu dari sengketa masalah hukum, sehingga dia duduk pada hari kemarin sebagai terdakwa. Namun di latar belakangin itu semua, kan kita lihat tuh dramatik antara transisi ke arah P21. Itu kan the last minute. Ya, bahkan pihak Humas Jaksa pun itu sudah menyatakan atau menandakan tanda kuning apabila beberapa hari ke depan tidak mampu rekan-rekan oknum penyidik tidak bisa menyelesaikan, maka akan bebas demi hukum. Kan itu ada bahasa ya. Nah, tiba-tiba the last minute bisa masuk P21. Otomatis itu adalah question mark. Ada tanda tanya besar. Nah, sehingga pada saat kemarin dakwaan dibacakan, terjadi perdebatan dan kontroversi. Termasuk juga penggunaan masker. Itu pun jadi kontroversi. Inilah kalau sidang melibatkan orang besar semacam Nikita Mirzani, apapun hal, itu bisa menjadi satu kontroversi dan segudang pertanyaan.
apakah si jaksanya sengaja tutup masker untuk tidak bisa dilihat ya face muka atau raut wajahnya, sementara juga kita tidak dalam darurat masker, ya. Ini juga hal-hal yang menarik. Dan bahkan sampai hari ini kita lihat di seliweran di media, orang masih bertanya JPU-nya ada apa. Nah, ini. Sangat menarik Bang, Abang menyentuh JPU juga deh. Sebenarnya kalau Abang melihatnya gimana Bang? Ada sesuatu tuh menurut Abang gimana Bang? Jadi memang ini adalah kasus unik tadi seperti saya bilang, bahwa sampai saat ini dari pihak polisi Polda Metro, transisi pihak kejaksaan, sampai persidangan kemarin, itu Bang Fahmi kan hanya tunggal. Tapi pihak dari Polda, JPU ataupun pengacaranya itu beramai-ramai, banyak banget itu orang-orang di sana. Nah ini jadi menarik perhatian, terutama performanya jaksa ya, itu dengan maskernya, bahkan juga melarang ataupun mempercepat agar Nikita dimasukkan lagi ke dalam sel, padahal kita tahu itu masih berproses. Paling tidak ini Nikita Mirzani masih mempunyai hak asasi manusia, hormati dia juga warga negara Indonesia, walaupun dalam keadaan permasalahan, tapi dia adalah anak bangsa. Dia adalah warga negara kita juga, yang memang masih punya hak asasi manusia sebagai warga negara. Jangan diperlakukan seperti hal-hal yang memang tidak pas atau tidak elok, apalagi kelihatan banget di dalam spotlightnya wartawan, ada di belakang pas Nikita ya, itu ada yang ngasih tanda dengan tanda-tanda Morse ya, itu supaya agar segera dibawa kembali ke tahanan. Iya Bang, jadi saya katakan kericuhan ya Bang. Oh. Iya, kan Mas pertama itu Bapak mereka bilang ini kita bukan teroris ataupun ya kayak makin apa yang menarik juga Bang, jangan dipercepat, kayaknya dipercepat seperti ini Bang. Kan seharusnya sidang pidananya tanggal jam 1 sepertinya. Jadi kalau masalah timing atau waktu, karena ini menyangkut sidang yang viral, yang menarik massa banyak, kalau masalah cepat atau lambat mungkin tidak menyangkut masalah. Yang penting bagi kita adalah substansi. Dakwaan telah dibacakan, dan Fahmi sebagai pengacara Nikita sudah firm menolak semua dakwaan, dan itu terbukti dia akan mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan. Nah ini menarik lagi nih Bang. Dan kita membahas dan di akhir sidang kami mengultimatum Bang, ini yang jadi penjara lagi, ultimatum RP untuk meminta maaf. Wah, ini yang dari perdebatan ini seperti apa nih? Sementara yang sebelah apa itu minta maaf dengan lebaran kan? Nah jadi kan tadi seperti saya bilang, karena ini adalah sidang yang sangat menarik, menyedot perhatian masyarakat banyak. Saya dulu pernah seperti ini juga sidang, yaitu lawan Jessica Iskandar ya kan? Itu juga memang menarik. Kebetulan Nikita juga hari ini juga menarik. Begitu banyaknya media datang ya kan? Nah, sampai Bang Fahmi juga menolak apa yang dibacakan, apa yang telah didakwakan secara resmi di mata ataupun di hadapan persidangan. Dengan buktinya dia mengajukan eksepsi. Walaupun kita tahu eksepsi ini hampir rata-rata jarang bisa hakim terima. Ini fenomena menarik, entah kenapa. Hakim itu kadang-kadang alergi. Ya, hakim ini kadang-kadang alergi kalau pengacara itu, padahal pengacara itu kan panggungnya pada saat persidangan. Artinya untuk membela suatu keadilan klien, disitulah peranan seorang pengacara. Tapi kalau polisi, jaksa, hakim ini kan alat instrumen negara ini, organ negara ini, ya, organ negara ya, di mana mereka itu dapat bayaran dari berdasarkan perintah atasannya. Nah, pengacara itu kan institusinya dia. Di situ kelihatan pengacara itu ingin menuangkan
satu kebenaran, perlawanan dalam bentuk hukum, yaitu eksepsi. Pasti seorang pengacara membuat eksepsi itu dengan alasan-alasan hukum. Dan punya keyakinan bahwa kliennya itu tidak bersalah. Terutama Bang Fahmi kepada Nikita Mirzani. Cuman kadang-kadang eksepsi ini hampir bisa dikatakan jarang sekali. 1:1000 diterima sama hakim. Saya juga nggak ngerti ya. Kalau hakim mestinya coba mempunyai buka fenomena, buka mindset. Kalau memang faktanya demikian, ada bantah-bantahan dan dianggap adanya suatu ketidakpasan antara pasal yang digunakan di polisi sampai BAPD jaksa dan berubah menjadi semacam dakwaan, surat dakwaan. Kalau hakim punya keyakinan eksepsi itu dapat diterima, who knows, kenapa sih nggak mau diterima? Tapi jarang. Waduh, berarti sangat menarik nih Bang. Berarti ada kemungkinan Ditolak. berdasarkan pengalaman Abang, Ditolak. 1000%. Eksepsi akan ditolak. berarti eksepsi Bang kapan kita Akan ditolak. akan dipertimbangkan. Akan tolak. Makanya sedih kadang-kadang kita sebagai rekan sejawat yang mendukung kebenaran, yang mendukung keadilan. Padahal Bang Fahmi kan sudah menyatakan menolak dakwaan dan akan membuat atau mengajukan eksepsi. Saya yakin Bang Fahmi punya hitungan hukum, mempunyai konstruksi hukum, sehingga dia menyatakan menolak dakwaan. Nah, tapi fenomena yang ada dalam satu persidangan dimanapun itu, menurut pengalaman kita ya, berpuluh tahun ya, itu nggak ada satupun yang lolos. Pasti ditolak sama hakim dalam putusan selah. Karena hakim ingin mau masuk ke dalam pokok perkaranya. Dia mau dengerin semua, dia mau tahu saksi-saksi, dia ingin tahu bukti-bukti, dia ingin tahu berkas-berkas, dan dia ingin tahu rekaman kayak bagaimana. Padahal harusnya kalau hakim mempunyai keyakinan, karena hakim nggak bisa diintervensi, nggak bisa digugat. Kalau dia punya keyakinan, nggak usah panjang. Putusan selah diterima, sudah deh, selesai. Nih kita bebas. Asal ada keyakinan hakim. Tapi 1000 kasus satu pun nggak ada eksepsi diterima dalam putusan selah. Sangat ironis. Ini bukannya ramal-ramal, tapi memang berdasarkan. Ini bukan ngeramal. Kita ini advokat, bukan alpokat. Ini kadang-kadang ada orang nggak jelas advokat dengan advokat. Jadi, ini menarik Bang. Kami kan juga gembar-gembor akan eksepsi tiba-tiba Abang bilang 1000% akan ditolak. Ditolak, tidak diterima. Bahkan hakim minta untuk jaksa menghadirkan daripada saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya untuk didengar seluruh keterangannya di depan persidangan. Tinggal kita lihat bagaimana nanti si pelapor yang bernama RG. Wow, menarik. Berarti sebenarnya ada plus minusnya dong di sini bukan masalah plus minus. Di sini kita harus, karena ini hakim, harus ada semacam bargaining. Kalau memang tidak perlu sampai ke pokok, ya kalau memang hakim yakin kasus ini tidak masuk ke ranah pidana, kenapa enggak? Karena ajas daripada pengadilan cepat, murah, dan juga mempunyai ketetapannya, itu loh. Harus cepat. Iya, sebenarnya kabar buruk juga sebenarnya, apa ya, yang agak menyedihkan, ironis. Kabar buruk Memang ini pengalaman sejarah panjang pengadilan. Kalau terkait pengajuan eksepsi dari pengacara, itu rata-rata hakim tidak akan pernah menerima. Pasti ditolak dengan alasan putusan selah ingin
masuk mendengarkan saksi pelapor dan alat bukti serta ahli siapa saja di depan persidangan. Harus dilakukan pagi-pagi atau hanya flow aja? Enggak, itu adalah suatu fenomena sudah menjadi frozen, sudah menjadi keras. Ya nggak ada masalah, ya hadepin. Cuman jadinya kan akan panjang ini babak. Kecuali tadi saya bilang hakimnya berani mengambil sikap. Dulu kan ada orang bahwa apa sih pra-peradilan kan gitu, tapi ada hakim yang hebat, ya itu bisa memutuskan pra-peradilan untuk membebaskan seorang, kalau nggak salah Pak BG, Pak Budi Gunawan ya, Budi Gunawan untuk bebas. Itu luar biasa. Baru pertama kali Bang? Ya. Gak apa-apa. Wow gitu kan. Nah ini terakhir yang tentang ultimatum permintaan maaf gimana tadi udah belum ya? Belum. Seperti apa nih Pak? Jadi kalau terkait permintaan maaf itu wajar karena Fahmi sudah mendengar dakwaan tidak ke arah kliennya dan Fahmi mempunyai satu keyakinan atas laporan-laporan yang Fahmi sudah lakukan di Polda Metro dan juga Fahmi telah masukkan gugatan. Makanya satu hal yang wajar kalau dikasih ultimatum sama Fahmi 7 hari ya untuk minta maaf. Ya tergantung orang itu mau minta maaf apa tidak gitu loh. Oh nggak mau ya sudah. Berarti ultimatum itu jalan. Oh ya. Itu antara alpokat sama advokat itu. Wah, berarti lebih seru. Tapi abang udah membocorkan bakal ditolak. Gimana? Pasti ditolak. Ya sudah. No hope dreaming. Jangan berharap mimpi itu make it true. It's not happen. Bukan bocor tapi biasanya. Dan ini bukan bocorin, ini artinya pengalaman kita sebagai seorang praktisi hukum pengacara dalam persidangan. Kalau eksepsi yang sudah bakal ditolak. Tapi bukannya berarti abang dukung kan? Saya dukung Nikita Mirzani. Karena Nikita itu adalah korban darinya ada malpraktek soal macam produk-produk gagal. Nah ini kita harus support. Sebenarnya yang dari dulu seperti saya bilang, BPOM-nya kemana, LPSK-nya bagaimana, lembaga perlindungan saksi dan korban ya, itu kemana, Ombudsman RI juga harus sebenarnya turun, Kompolnas, Menteri Kesehatan, mestinya turun semua. Apalagi terakhir kan yang menarik tuh, ini kita berteriak minta Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo sebagai eksekutif tidak bisa intervensi dalam hal masalah yudikatif atau masalah hukum. Karena di mana-mana yang namanya hukum tidak boleh diintervensi sama presiden. Kan negara kita ini mengandung 3 trias politikal, yudikatif, legislatif, sama eksekutif. Presiden Prabowo kan di eksekutif. Sementara yang hari ini kita berjalan yudikatif, yaitu masalah hukum. Jadi nggak bisa diintervensi. Tapi minimal untuk bersuara saja, itu ya mudah-mudahan bisa sampailah agar hakim juga lebih berhati-hati, jaksa juga dalam hal menuntut nanti bisa lebih bijak, bahkan bagus-bagus kalau jaksa punya suatu keyakinan bisa untuk menyatakan tidak majukan tuntutan, itu bisa-bisa saja. Bisa dalam satu proses persidangan, kalau memang jaksa tidak yakin tuntutan tersebut, dia bisa menolak tuntutan itu kok. Pesan gimana Pak untuk timnya Nikita atau Bang Fahmi gimana Bang? Untuk Bang Fahmi tetap semangat, ingat kebenaran akan menemukan jalannya. Untuk Nikita Mirzani, jadilah wanita hebat dan ini contoh wanita yang berjuang untuk keadilan bagi dirinya.